Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 7 Januari, sesudah penampakan Tuhan. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami dapat mengenal Engkau lebih dalam apabila kami berani saling mengasihi. Kami mohon, berilah kami daya kekuatan itu, agar kami dapat hidup rukun dan damai, dengan saling membantu, menjaga dan melindungi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 6 ayat 34 sampai 44. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan baca bersama-sama lalu merenungkannya. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari itu mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan di kampung-kampung sekitar ini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksa, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita semua punya semangat untuk saling membantu, itu adalah sebuah tindakan kasih yang sangat bernilai. Tuhan Yesus sendiri punya skala prioritas untuk membantu orang-orang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Mereka mengikutinya dari dekat padahal Yesus sedang quality time bersama para muridnya yang baru kembali dari tugas perutusan mereka. Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada orang-orang yang datang kepadanya. Ia mengajar orang tentang banyak hal dan mengedukasi para muridnya untuk memberi makan kepada mereka meskipun mereka sendiri hanya meminjam makanan milik seorang anak kecil, 5 roti dan 2 ekor ikan. Kita bisa bayangkan, bahkan para murid sendiri mereka seolah-olah ingin lepas dari tanggung jawabnya. Ketika Yesus mengatakan kamu harus memberi mereka makan.
Padahal para murid maunya Yesus menyampaikan kepada orang banyak yang datang itu agar mereka pergi cari makanan karena sudah malam. Saudari-saudara yang terkasih, kita bisa belajar dari apa yang disampaikan oleh Yesus, yang diajarkan kepada para muridnya, agar para muridnya punya semangat berbagi itu. Jangan hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi ada banyak orang yang harus dibantu, dan itu yang harus dilakukan oleh para murid. Dan Yesus lalu mengatakan kepada para murid, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Periksalah." Ini tentunya kita bisa membayangkan bahwa nggak mungkin orang yang datang mengikuti Yesus itu tidak membawa bekal. Pasti ada, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Dan itu yang Yesus mau ubah. Supaya mereka saling berbagi, mereka saling membantu satu sama lain, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, itulah tindakan kasih. Yesus yang melakukan pendekatan pertama dengan kasih itu. Sebab kita juga diharapkan untuk membantu sesama sebagai tanda kasih kita. Mungkin kita bertanya, mengapa kita harus mengasihi? Sebab Allah yang kita imani adalah kasih. Deus Caritas Est. Allah adalah kasih. Dan Allah lah yang lebih dulu mengasihi kita umatnya ini. Maka mari, saudari-saudaraku yang terkasih, melalui pengalaman berbagi yang diteladankan oleh Yesus dengan memberikan 5.000 orang makanan, mujizat, kita pun juga dipanggil untuk mau berbagi di dalam hidup kita, memberikan apa yang kita punya, 5 roti dan 2 ekor ikan itu yang ada dalam diri kita, untuk kita bagikan kepada sesama kita. Ya Tuhan, bukalah hati kami untuk ikut tergerak hati oleh belas kasihan kepada sesama kami. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberkati. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.